Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Sepanjang perjalanan, hati Nyisipah terasa tidak tenang. Meskipun dia tahu tentang hitung-hitungan weton, serta paham tata cara dalam upacara pupaan, namun dia tidak paham tentang ilmu kedikdayaan maupun ilmu kebatinan. Semua yang dia ketahui murni dari apa yang dipelajarinya selama ini, bukanlah merupakan ilmu warisan leluhur, seperti apa yang dituduhkan warga di masa lampau. Memang, dia sempat berguru pada kakek buyutnya, namun tidak pada sampai ilmu yang mumpuni. Si buyut lebih dulu meninggal dunia. Selain itu, hanya yang dianggap baik dan yang berguna bagi khalayak saja yang dia pelajari. Nyisipah disambut hangat oleh Mbok Karni setiba di rumah. Sebisa mungkin dia bersikap biasa, meskipun hatinya masih dirudung hawa aneh yang belum juga berlalu. Niki banyu anget ipun Nyi, ucap Mbok Karni yang sudah menyiapkan segala sesuatu sebagai sarana proses kelahiran. Malam terus bergerak, lolongan anjing masih saja riuh saling bersautan. Suasana tegang yang dirasakan Narbani menutupi rasa aneh yang sempat menderanya. Itu pula yang dirasakan oleh Nyisipah. Dia melupakan firasat buruk yang menghantui dan memulai pekerjaannya sebagai dukun beranak. Dia tidak akan gegabah dalam urusan persalinan. Ada dua nyawa yang dititipkan Tuhan padanya. Dan kali ini yang membuatnya sangat tegang adalah usia kandungan Jumina yang baru berusia 7 bulan. Nyisipah tentu sudah banyak makan garam dalam urusan itu. Tapi untuk usia kandungan yang dibilang prematur, dia hanya pernah menangani beberapa kali saja. Di antaranya, ada yang membuatnya sedikit trauma, dikarenakan sang ibu meninggal karena pendarahan hebat. Dari sejarah yang pernah dialami itulah, sehingga dia sangat berhati-hati, dan selalu membaca amalan khusus di setiap waktunya. Menjelang tengah malam, pada akhirnya Narbani tersenyum bahagia disusul ucapan syukur saat mendengar suara tangis bayi memecah ketegangan. Dia sangat senang meskipun sang istri kembali memberikan keturunan seorang putri. Perasaan itu berbanding terbalik dengan Nyisipah yang berjuang keras menangani Jumina. Dia tidak mau luka masa lalu kembali memboboti hidupnya. Dan malam itu menjadi malam yang memihak padanya. Baik Jumina maupun sang bayi terselamatkan dari petaka. Setelah semua terselesaikan, Nyisipah memasukkan ari-ari yang dibungkus secari kain mori ke dalam kendil kecil yang sudah dipersiapkan. Kemudian diberinya beberapa butir jagung dali, yakni jagung yang semasa itu dipergunakan sebagai tasbih. Barulah kendil itu ditutup dan diserahkan pada Narbani. pendamlah di teras sebelah kanan, ucapnya. Seperti kelahiran yang lain, Nyisipah juga memberitahu tata cara dalam melaksanakan upacara penguburan sedulur itu. Baginya, hal itu sangatlah sakral, karena menyangkut masa depan si jabang bayi. Seperti apa yang dipelajari, dia percaya jika ada sosok tak kasat mata yang menjadi sedulur kembar, sedulur marmati, dan sedulur tuwo.
yang kesemuanya akan selalu berhubungan dengan roda kehidupan si Jabang Bayi selama hidupnya. Nyi Sipah memberitahu tentang arah menghadap saat melakukan penguburan, sekaligus menyuruh membaca sebuah amalan khusus. Selain itu, Nyi Sipah juga menyuruh mencari beberapa jenis kembang sebagai ubur rampe tambahan. Menurutnya, ada hal istimewa dalam kelahiran si Jabang Bayi pada malam ini. Namun Nyi Sipah tidak menjelaskan secara rinci tentang kelebihan yang dimaksudkan. Setelah paham, Ngarbani segera melakukan ritual penguburan kendil tersebut. Dia tidak bertanya apapun meski ada yang mengganjal di hatinya. Ngarbani merasa jika proses penguburan kali ini lebih rumit dibanding putri pertamanya. Dulu saat Warsiti lahir, dukun beranak yang membantu persalinan juga Nyi Sipah. Namun pelaksanaan penguburan ari-ari sangatlah sederhana, tidak membutuhkan barang atau sesaji apapun seperti malam ini. Di saat Ngarbani menggali lubang, mertua lelakinya dengan sigap mencarikan apa yang dibutuhkan. Di jam yang ditentukan semua sudah tersedia, dan penguburan pun dimulai. Mendadak suasana menjadi hening. Suasana anjing liar, raib tidak terdengar lagi. Ketika kendil diangkat hendak dimasukkan ke dalam lubang galian, suasana yang semula sunyi berubah menjadi mencekam. Angin kencang tiba-tiba berembus kuat, disusul dengan sekelebat bayangan hitam yang membuat Ngarbani terkesiap. Di saat itu juga, kendil yang dipegangnya terjatuh hingga pecah berantakan. Bersamaan dengan itu pula angin kencang mendadak berhenti, dan suasana kembali sepi mencekam. Ono apa iki, Mang? Tanya Nyi Sipah keluar rumah menemui Ngarbani dan Ki Parjan. Sebelumnya dia melakukan sebuah ritual khusus di samping si Jabang Bayi. Firasat yang dirasakan sangatlah kuat, sehingga dia melakukan penjagaan khusus pada bayi tersebut. Ketika senter menyorot pada serpian kendil, ketiganya terkaget karena tidak ternampak buntalan ari-ari di sana. Ki Parjan yang menyorot ke setiap lokasi di sekitar, tidak juga ternampak buntalan kain mori tersebut. Sementara itu, mata Nyi Sipah menyisir sekeliling di antara remang malam. Seakan dia mencari apa yang menjadi penyebab hal buruk itu terjadi. Namun dia tidak menemukan siapapun, juga tidak melihat ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan. "Nyi, pripun niki?" tanya Ngarbani gemetaran. Nyi Sipah menarik nafas panjang. Sebelum dia melontarkan jawaban, terlebih dulu Ngarbani menceritakan tentang kejadian yang baru saja menimpanya, terutama tentang sekelebat bayangan yang melintas dengan cepat, sehingga membuat kendil tersebut jatuh terlempar. Mendengar hal itu, Nyi Sipahnya terdiam. Dia membatin, memastikan jika akan ada hal buruk yang bakal terjadi. Sesaat kemudian Ngarbani dan Ki Parjan disuruh menunggu sebentar, lalu beranjak masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa menit, Nyi Sipah kembali dengan membawa sesobek kain jari, yang di dalamnya adalah potongan rambut beserta kuku si Jabang Bayi. Kain jari itu sendiri merupakan sobekan dari kain kedongan si bayi. Nyi Sipah menyuruh menguburnya beserta serpian kendil, dan juga ubur rampe yang ikut berserakan akibat hembasan angin. Setelah selesai, mereka kembali masuk ke dalam dan memulai perbincangan ringan. Dari obrolan itu Nyi Sipah baru tahu kalau siang tadi Ngarbani telah menggunakan jasa Nyi Sarmi. Dia merasa bersalah saat tahu penjelasan itu. Seharusnya yang mendampingi persalinan adalah dukun beranak yang sama. Tapi semua sudah terjadi.
Dan sekarang dia harus bertanggung jawab dengan keselamatan ibu beserta sang jabang bayi. Kedadian kuwi mestine wis mbok lalekno Karni. Apa sing mbok endem mung dadi susahe uripmu? Ujar Nyi Sepah. Sedangkan Ngarbani hanya terdiam penuh tanda tanya. Dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Nyi Sepah atas ucapan pada mertua perempuannya. Sementara itu di teras rumah Nyi Sarmi, tampak seorang lelaki celingukan memperhatikan sekitar sambil mengatur nafas. Dia seperti takut jika ada orang yang mengikuti atau yang melihatnya. Setelah yakin jika keadaan benar-benar aman, lelaki yang tidak lain adalah Kasbun itu segera masuk ke dalam rumah. Langsung dia menuju kamar si nenek, yang mana sedang melakukan sebuah ritual. Bau kemenyan bercampur wewangian bunga kamboja pun menyeruak. Namun itu hanya sekejap saja, karena berganti dengan aroma anyir yang sangat menyengat. Melihat kedatangan cucunya, Nyi Sarmi tertawa keras penuh kebahagiaan. Kari ngenteni wektune wae, Bun. Ucap Nyi Sarmi di sela tawanya. Setelah berpikir panjang, Ngarbani menemui Nyi Sarmi di keesokan harinya, tanpa sepengetahuan sang mertua. Dia merasa tidak enak jika dukun beranak itu sampai tahu jikalau persalinan istrinya atas bantuan Nyi Sepah. Ngarbani sudah siap mental jika Nyi Sarmi sampai meradang mengumpatnya. Wes, gak apa-apa le. Sing penting anak bojomu selamat. Simpen wae duitmu. Ucap Nyi Sarmi tidak menunjukkan rasa marah, seperti apa yang diduga Ngarbani. Perempuan tua itu juga menolak uang pemberian Ngarbani. Karena takut ketahuan mertuanya, buru-buru Ngarbani berpamitan sambil tak henti-hentinya meminta maaf. Nyi Sarmi tersenyum separuh memandang kepergiannya. Ada derai kemenangan di sudut bibirnya. Suasana kampung yang semula nyaman kini menjadi mencekam. Setelah kelahiran putri kedua Ngarbani yang diberi nama Kartika, warga merasa diteror oleh sosok tak kasat mata. Hampir di setiap malam selalu saja ada yang dihantui oleh sosok aneh tersebut. Semua diawali dengan kemunculan tangis bayi yang menyayat. Kemudian disusul sesuatu berwarna merah melayang-layang. Warga yang sempat melihat jelas benda tersebut memberikan kesaksian bahwa itu adalah sejenis seruan manusia. Yang menyeramkan adalah ketika benda itu muncul di malam hari, maka di keesokan harinya pasti akan ada seorang anak yang meninggal dunia. Dan anak itu selalu berusia di bawah 5 tahun.
Selain kemunculan sosok yang dianggap juruan atau sejenis ari-ari itu, warga juga dibuat terheran dengan kemunculan sosok yang lain. Sosok tersebut adalah Nyi Sipah yang mengikuti kemana benda berwarna merah tersebut bergerak. Anehnya, setiap kali disapa atau diajak bicara, sosok Nyi Sipah ini diam saja tidak bergeming. Dia terus melangkahkan kaki dengan seramnya mengikuti benda tersebut. Karena merasa takut, maka tidak ada warga yang berani memata-matai kemana perginya Nyi Sipah. Ada juga warga yang menceritakan tentang sebuah keganjilan. Di suatu malam, warga yang bernama Padio melihat penampakan Nyi Sipah. Karena merasa penasaran atas kejadian tersebut, dia pun mencari tahu ke rumah si dukun beranak tersebut. Dan kenyataannya, dia tidak menemui Nyi Sipah berada di rumah. Dari cerita atas kejadian itu, warga beranggapan bahwa ada yang tidak beres dengan si dukun beranak tersebut. Kisah masa silam pun kembali menyeruak menjadi obrolan warga. Mereka kembali mengungkit tentang kematian suami Nyi Sipah yang tidak semestinya, juga tentang kandungannya yang selalu raib tanpa keguguran. Pada akhirnya, warga berkesimpulan bahwa teror yang terjadi adalah atas ulah Nyi Sipah. Dukun beranak itu dianggap mengulang ritual demi kelancaran pekerjaannya. Mengko bengi, do dirampungno masalah teror iki, ucap Padio yang merancang rencana untuk menjebak Nyi Sipah. Warga lain yang berada di warung kopi itu hanya berkata siap dengan penuh semangat. Selepas Isya, Nyi Sipah bersiap ke rumah Ngarbani. Malam ini ia akan melakukan selamatan untuk si jabang bayi. Sebenarnya kondisi tubuh Nyi Sipah kurang baik dalam 2 hari ini. Dia juga sempat menolak tamu agar mencari dukun beranak lain karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Namun untuk malam ini, bagaimanapun juga dia harus datang. Memang, semenjak kelahiran Kartika dia mencoba fokus pada bayi itu. Firasat buruk yang selalu didapat membuat tenaganya terkuras dalam melindungi bayi tersebut. Sebenarnya, dia mendengar kabar yang memberitakan tentang kemunculan sosok gaib di kampung. Dia juga mendengar ramai tentang korban para anak yang berjatuhan, termasuk pula kabar miring yang menyangkut pautkan dirinya. Akan tetapi, kondisi kesehatannya yang akhir-akhir ini mengharuskan untuk beristirahat, membuatnya tidak memberi penjelasan tentang kebenaran kisah tersebut. Dia berharap warga bisa berpikir jernih sebelum menghakimi tentang hal yang tidak pasti itu. Lolongan anjing menjadi teman perjalanan Nyi Sipah di malam ini. Dia merasa ada yang mengikuti dan mengawasinya. Namun dia mencoba bersikap tenang meskipun hatinya dipenuhi rasa was-was. Memang, selama ini dia selalu pergi sendirian dalam menjalankan pekerjaannya sebagai dukun beranak. Berjalan kaki menembus kegelapan dan menapaki jalan terjal adalah hal biasa. Dia tidak pernah berpikir sedikit pun tentang bahaya yang bisa datang mengancam di setiap waktu. Toh perjalanan malam juga tidak sering dilakukan, kecuali jika benar-benar ada urusan penting. Biasanya ia dijemput dan diantar oleh yang punya hajat. Dari hal itulah, sehingga dia berpikir 2 kali jika harus mencari teman perjalanan. Setiba di rumah Ngarbani, Nyi Sipah langsung membasuh tangan dan kaki ditemani Mbok Karni. Keluarga Ngarbani sendiri selalu waspada tentang kabar yang beredar. Mereka memasrahkan Kartika pada Nyi Sipah, agar jika kabar itu benar adanya, maka Kartika akan terhindar dari mara bahaya. Mereka tidak tahu jika warga justru merasa curiga atas keselamatan Kartika. Malahan, warga menganggap kalau Kartika adalah biang teror yang dimanfaatkan Nyi Sipah.
Bubur abange apa wis siap? Tanya Nyisipah. Setelah itu, ritual pun dimulai dengan bersila melingkar, menghadap 2 piring bubur merah yang tertutupi sesobek daun pisang raja. Ini merupakan ritual awal sesuai permintaan Nyisipah. Sedangkan acara selamatan yang dilakukan bersama para tetangga akan dilaksanakan 3 hari kemudian. Ketika ritual separuh jalan, Nyisipah meminta izin untuk ke Sendang memandikan Kartika. Air sumber yang murni itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi si bayi. Aku dhewe ora apa-apa. Kowe kabeh tetep ning kene. Ucap Nyisipah sambil menyuruh mereka tetap fokus pada amalan yang diberikan. Selang beberapa menit dari kepergian Nyisipah, tiba-tiba terdengar suara riuh dari luar. Semua tetap melakukan ritual dengan penuh konsentrasi. Mereka ikut membantu proses ritual dengan merapal sebuah amalan yang menurut Nyisipah ini adalah penting demi kebaikan Kartika di masa datang. Apalagi Kartika terlahir di hari keramat. Di satu sisi, Ngarbani merasa terusik dengan teriakan-teriakan liar dari luar. Mereka memanggil nama Nyisipah dengan lantang dan kasar. Ngarbani yang semakin gusar akhirnya bangkit dari duduk. Sang istri sempat melarang dan memegang tangannya, namun dia tidak ingin terjadi hal buruk di rumahnya. Ngarbani pun melangkah melihat apa yang terjadi di depan rumahnya. Begitu pintu terbuka, tampak warga yang dikomando oleh Pak Dio sudah bersiap melempar obor hendak membakar rumah. Namun ketika pintu terbuka, mereka segera merangsek masuk tanpa memperdulikan Ngarbani yang minta penjelasan. Warga yang dipenuhi emosi sangat marah ketika tidak menemukan keberadaan Nyisipah. Mereka mengobrak-ngabrik di setiap ruangan, namun dukun beranak itu tidak juga ditemukan. Warga yang dipenuhi emosi sangat marah ketika tidak menemukan keberadaan Nyisipah. Mereka mengobrak-ngabrik ke setiap ruangan, namun dukun beranak itu tidak juga ditemukan. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kalingili, lakukan pungkasane